Bagus namanya di sini. Nampaklah kita ngapain. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, Suster, Frater yang hadir pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali di acara ibadat devosi Rabu pertama atau derap yang biasa komunitas kami, komunitas pria Katolik Santa Helena selalu hadirkan setiap bulannya di hari Rabu pertama. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan menghadirkan Bapak Ignatius Yulianto yang nantinya akan memberikan refleksi imannya terkait dengan tema pada malam hari ini adalah terpikat dengan Santo Yusuf. Bapak Ignatius Yulianto merupakan siswa dari sekolah dari Nazaret atau Sedan angkatan ke-16 dan beliau aktif di pelayanan sebagai prodiakon di paroki Curug Gereja Santa Helena. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadat kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Tadi sudah pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan lagu pembukaan Salam Yusuf. Lalu kita lanjutkan dengan ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf. Dilanjutkan nanti dengan sharing dan refleksi oleh Bapak Ignatius Yulianto. Lalu dilanjutkan pengumuman dari KPK. Dilanjutkan dengan lagu penutup, kemudian kita tutup sayonara. Baik, kita akan lanjutkan dan kita akan buka dengan lagu pembukaan. Oh
Hari ini adalah hari Rabu pertama. Kita diingatkan dan diajak untuk melakukan devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf. Tradisi derap kepada Santo Yusuf ini berkembang sejak abad ke-19 dan ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 pada perayaan 50 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan dengan mendoakan doa-doa devosi Santo Yusuf, doa Rosario Santo Yusuf, litani Santo Yusuf, dan lain-lain, dan melakukan perbuatan kasih, mengunjungi orang sakit, kunjungan kaum terpenjara, kunjungan panti asuhan, kunjungan lansia, berderma, dan mati raga. Marilah kita awali ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Madah pujian kepada Santo Yusuf. Bapa Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepadamu dan menghormati engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami Bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara setia, harta Allah, Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu, ku menghormati pilihan Allah Bapa yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya. Pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tanganmu, mendekapnya di dadamu, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusanmu. Aku mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra pada Allah. Tolonglah agar aku setia, adil, dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalanmu pada saat matiku. Datang dan bantulah aku di waktu itu, bersama Yesus dan Maria, agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama dikau di surga hingga kekal. Amin. Doa Memorare Santo Yusuf. Ingatlah ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih Santo Yusuf. Belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu. Dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu.
Janganlah menolak doaku, ya Bapa, pemelihara juru selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus Putramu. Dengan penuh kasih, Ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan liturgi Sabda. Bacaan pertama akan dibacakan oleh Bapak Bone. Silakan. Bacaan pertama dari Nehemia bab 2 ayat 1. Ayat 1 sampai 8. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, berkatalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Kalau aku menjadi sangat takut, jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berkata kepada Allah dan Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja Kok bisa kepada sama-sama?
sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengurus aku sesudah aku sebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawal taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Mazmur tanggapan referen, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku lidahku melekat melekat pada pada langit-langit, langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, minta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Silakan dilanjutkan dengan bacaan Injil, Bapak Inilah Yulianto. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan orang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Yes. Sebelum kita masuk ke refleksi singkat, mari kita berdiam dan hening sejenak, dan kita doakan doa ini. Doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar.
amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala rahmat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Baik, kita akan mulai mendengarkan sharing dan refleksi iman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ignatius Yulianto. Beliau mengambil tema pada malam hari ini terpikat dengan Santo Yusuf. Baik, saya persilakan Bapak Yulianto untuk memulai sharingnya. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman Sedan Angkatan 16. Perkenalkan, nama saya Yulianto dengan nama baptis Ignatius. Saya umat Paroki Santa Helena, Curug Tangerang. Di bidang pelayanan sebagai prodiakon, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada malam hari ini mendapat kesempatan istimewa. Saya diperkenankan oleh Bapak Andi. Beliau berkata, orang biasa dijadikan istimewa. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Diperkenalkan dan diperkenankan dengan sebuah sekolah kehidupan, yaitu Sedan. Bapak Ibu yang terkasih, dulu sebelum mengikuti Sedan ini, saya naik sepeda. Itu diperoleh dari pelayanan di bidang tata laksana, salam, sapa, senyum. Akhirnya saya mengambil sepeda, senyum penuh damai. Karena apa Bapak Ibu? Karena sepeda juga suatu kendaraan untuk melayani tamu-tamu Allah, menyapa-nyapa tamu Allah, datang ke rumah Allah. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati Tuhan, tidak berpanjang lebar, saya akan memaparkan sejarah hidup saya sebagai orang Katolik. Saya dilahirkan dari keluarga sederhana, bisa dikatakan kurang mampu. Anak kedua dari 4 bersaudara. Orang tua keduanya Katolik. Jadi saya lahir dan dibaptis ketika bayi. Ketika bertambah besar, seperti anak-anak pada umumnya, saya dibesarkan orang tua saya dengan kesederhanaan dan keterbatasan, banyak prihatinnya. Jadi saya sudah terbiasa dengan hidup yang prihatin-prihatin. Karena keterbatasan itulah orang tua saya cuma dapat menyekolahkan hingga jenjang SMA. Dengan berbekal ijazah SMA, lalu saya merantau ke Jakarta, bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan swasta. Dengan berjalannya waktu, saya pindah ke Tangerang dan akhirnya saya menemukan pasangan hidup. Kemudian menikah. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, dikaruniai 2 orang putra, dan di dalam benak saya dan istri saya
Istri saya bekerja sebagai guru TK, yaitu di sebuah yayasan di Tangerang. Dalam hati saya, apakah bisa menyekolahkan anak-anak sampai jenjang perguruan tinggi? Tentunya semua ortu atau orang tua mempunyai harapan yang lebih. Di tengah perjalanan di tahun 2014, istri saya mengalami kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan kakinya patah dan harus dioperasi. Si penabrak melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Saya panik, harus bagaimana? Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan, istri saya dapat dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan operasi. Dengan kesabaran, kesetiaan, saya merawat, mendampingi dan melayani istri selama kurang lebih 6 bulan masa pemulihan. Dengan berjalannya waktu, istri saya sudah pulih dan bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Saya menyusul, dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan dokter bahwa saya sakit paru yang parah. Saya merasa terpukul, Bapak Ibu, dan akhirnya juga berserah diri, berdoa kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, saya juga dalam batin saya bergejolak. Nah, di dalam pergolakan batin saya, kok penderitaan saya bertubi-tubi. Dan akhirnya, kok Tuhan seperti ini memberi cobaan atau ujian. Hari demi hari, bulan demi bulan, kurang lebih 1 tahun, akhirnya saya dinyatakan sembuh dan pulih kembali. Di dalam permenungan saya, seumpama peristiwa istri saya kecelakaan, terus bersamaan waktunya, apa jadinya? Rupa-rupanya Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak akan memberikan percobaan di luar batas kemampuan manusia. Disinilah saya akhirnya menemukan hikmat dari sebuah peristiwa. Tuhan tetap menyapa, Tuhan tetap memanggil, walaupun manusia sering berpaling daripadanya. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Dengan berjalannya waktu, hidup bersama keluarga dan pasangan dan kedua anak kami, walau dalam keterbatasan dan kesederhanaan dalam kehidupan saya, berjalan dengan baik seperti air mengalir. Puji dan syukur kepada Tuhan, anak-anak dapat menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Bahkan anak saya yang pertama mendapatkan kesempatan belajar di sebuah perguruan tinggi swasta dengan biaya 100%, yaitu di Yayasan Pradita, Bapak Ibu, grupnya Sumarekon. Dan lebih membanggakan lagi, anak saya lulusnya lebih cepat. Seharusnya 8 semester, tetapi di semester 7 dinyatakan lulus lebih cepat daripada teman-teman seangkatannya. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu kebahagiaan, suatu anugerah dan berkat dari Tuhan, walau dalam kondisi yang terbatas. Anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dan anak yang kedua saya juga bisa mengenyam pendidikan tinggi yang sekarang ini sedang masuk ke semester 5 di kampus yang sama. Di bidang pelayanan, saya juga aktif terlibat kegiatan di lingkungan. Di tingkat paroki, saya melayani sebagai prodiakon. Melalui perjalanan yang panjang dalam bidang pelayanan, saya diberi kesempatan untuk studi kitab suci di KPKS BSD Tangerang oleh Romo
Pastor Lukas Sulaiman OSC. Jadi saya juga berterima kasih pada Romo Lukas. Saya diberikan dengan cuma-cuma belajar selama 3 tahun. Dan tidak terasa 3 tahun saya lampaui. Di tahun 2022 kemarin saya diwisuda dan dinyatakan lulus dari KPUKS. Puji dan syukur karena kerahiman Allah yang tidak terbatas ini merupakan tanda cinta Allah kepada umat-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mengapa saya tertarik dengan Santo Yusuf? Karena Santo Yusuf adalah mempunyai karakter yang istimewa, tulus hati, beriman teguh, patuh. Nah, dengan ikut saya sidang ini Bapak Ibu, harapan saya menjadi lebih baik sebagai seorang ayah atau seorang pria, dan di mana keteladanan Yusuf bisa dijadikan model atau contoh dari pria-pria masa kini atau pria-pria kekinian. Nah, dari situlah Bapak Ibu, dari situ juga akhirnya saya juga bersyukur bisa mengikuti sekolah sedan ini dengan baik, dan harapan saya teman-teman juga sebagai teman-teman seperjalanan saya dalam permenungan saya akan memberikan pertanyaan pendalaman buat kita semua yang hadir. Yang permenungan yang pertama adalah, apakah saya peka terhadap sapaan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan hari ini dan sepanjang hidup saya atau Anda? Lalu yang kedua, apakah saya menemukan kembali harmoni batin dalam Tuhan, dapat menemukan, membuka pikiran, membuka hati, telinga lewat devosi Santo Yusuf ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Yulianto atas sharing imannya ya pada malam hari ini. Luar biasa, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yulianto menginspirasi kita semua. Dan tadi terakhir, ya, bahan refleksinya bisa kita refleksikan malam ini dan bisa kita jawab secara pribadi kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan doa-doa devosi. Silakan, Bapak Yosef. Litani Santo Yusuf. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus,
kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Yusuf cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa suami kepada Santo Yusuf.
Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik sepertimu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istriku dengan setia sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, engkau bekerja keras dengan jujur sebagai tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus di Nazaret. Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluargaku secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah. Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, engkau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak-anak. Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga dengan teladan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo Yusuf, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus, sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasihi Allah dan sesama. Tolonglah aku untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Doa bagi keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf di dalam keluarga kudus Nazaret. Kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, dan selama-lamanya. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimba, meneladan,
dan bertumbuh dalam keutamaan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon nanti mendapat berkat penutup dari Romo Freddy. Baik, Pak. Siap. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf telah selesai. Syukur pada Kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, silakan on cam terlebih dahulu, dan saya akan memperkenalkan Romo moderator atau pastor moderator dari komunitas pria Katolik. Mungkin di antara Bapak Ibu belum ada yang mengenal. Jadi sebelumnya kita pernah ada acara, ketika acara misa perutusan, kita juga sudah memperkenalkan Romo Freddy. Ya, Romo Freddy OSC ini kepada beberapa siswa-siswi sedan maupun sepakat waktu itu. Nah, pada kesempatan ini beliau berkenan hadir. Jadi Pastor Freda ini berkenan hadir di acara derap pada malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke acara pengumuman, mohon kesediaan Pastor Freda untuk berkenalan atau menyapa Bapak Ibu yang hadir di acara derap pada malam hari ini. Seperti ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak tahu maka tak cinta. Jadi saya persilakan kepada Romo Freddy. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapakku yang terkasih. Ya, salam berjumpa, salam kenal buat kita semuanya. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa saya sebagai moderator komunitas KPK, dan selanjutnya saya akan bersama-sama dengan kita semua untuk berjalan bersama mendalami spiritualitas Santo Yusuf. Tentu ini menjadi pengalaman pertama saya, karena sebelumnya saya tidak begitu banyak menggeluti soal komunitas KPK, dan tentunya juga ini paroki yang kedua. Jadi saya di Helena itu adalah paroki yang kedua yang saya layani. Yang sebelumnya saya di Papua 6 tahun di Keuskupan Agats, dan baru 2 bulan di paroki Santa Helena berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan banyak hal yang perlu saya pelajari tentunya di bidang paroki, terutama di KAJ yang memang sungguh ideal pastoralnya, dan tentunya saya belajar banyak dari umat-umat di tempat ini maupun juga bagi Anda yang ada di online. Dan semoga lewat komunitas KPK ini kita berjalan bersama untuk mengenal lebih dalam soal Santo Yusuf. Dan akan ada banyak kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh Pak Andi dengan tim untuk bisa mendalami Santo Yusuf, terutama bagaimana kita mengenal pelayanan di penjara, di lapas, lalu bagaimana juga mengenal para anggotanya lewat pertemuan offline maupun online, lewat sekolah sedan, dan sepakat. Itu tentu
menjadi kegiatan yang sungguh luar biasa buat saya, dan semoga banyak anggota yang hadir di sana semakin mencintai Santo Yusuf dengan segala spiritualitas yang kita dalami bersama. Itu secara singkat perkenalan dari saya. Terima kasih, Romo Fredai. Sama-sama. Maaf ya, malam ini langsung saya tembak ya, Romo Fredai. Iya, biar teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, karena mereka tidak semuanya umat dari paroki Juruk, Romo. Ya. Kita semua acara kegiatan kita nih KPK ini lintas paroki, Sekolah Sedan, saya mau sepakat ini juga lintas paroki, bahkan lintas benua. Jadi biar Bapak Ibu Luar yang biasa. hadir di sini juga tahu, kalau sebelumnya dengan Romo Lukas sudah tahu sebagai pastor moderatornya KPK. Nah, sekarang di kesempatan malam hari ini kami juga ingin memperkenalkan Romo Fredai sebagai pastor moderator kami yang baru. Jadi kita sama-sama bertumbuh ya, Romo ya, kita bertumbuh. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum masuk ke pengumuman, kita foto bareng dulu. Jadi silakan on cam Bapak Ibu. Saya akan foto bareng, dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, oke. Ada dua ya. Ada dua layar pada malam hari ini. Saya akan ya silakan senyum dulu. Kita mulai yang layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu senyumannya. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ya pengumuman-pengumuman. Ada pengumuman apa aja sih dari KPK nih? Ya, kita akan mulai. Pengumuman yang pertama. Ada acara apa lagi nih? Oh, hari Sabtu nanti kita akan ada acara literasi digital bagi warga binaan. Wah, luar biasa. Ini merupakan satu perjalanan inspiratif ya Bapak Ibu, di mana nanti kita akan menghadirkan nilai-nilai kekatolikan sosial, budaya, dan kebangsaan lewat media sosial. Nah, nanti narasumbernya adalah Matteo Jubilio Singgi yang merupakan putra dari Bapak Andi. Ya, nanti acara diselenggarakan di lapas. Jadi secara offline-nya di lapas dan juga nanti akan kita tayangkan online juga. Hari Sabtu tanggal 7 Oktober jam 9. Silakan Bapak Ibu catat, diingat hari Sabtu nanti ada kegiatan kami di lapas yang kita akan mengadakan selebrasi juga dengan warga binaan di sana, dan juga akan ada ibadat sabda juga. Itu tanggal 7 hari Sabtu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti linknya untuk kegiatan online-nya akan kita kirimkan melalui grup-grup, baik itu grup alumni Sedan maupun di grup siswa Sedan maupun SEI. Acara berikutnya di hari Minggu tentang Sarasehan, Laudato Si. Ya, nanti kita akan doa bersama Rosario Laudato Si. Berikut sharing program inspirasi yang nanti akan disampaikan, akan dibawakan oleh Bapak Iwan Purnama yang merupakan Ketua SKP Pembaharuan Alam dari Paroki Kosambi Baru, Gereja Santo Matias Rasul, Jakarta. Ya, acara ini juga merupakan kolaborasi antara komunitas pria Katolik Santa Helena dengan Lady Yusuf dan juga Legion Yusuf. Silakan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa hadir di dua kegiatan kami tersebut. Nah, ini juga S3-nya dari sekolah-sekolah yang tadi sudah kami sampaikan.
Tadi ada Sedan, kemudian ada Sei. Nah, sekolah berikutnya yaitu Sepakat. Sepakat angkatan keempat yang akan dimulai di bulan Oktober. Ini sudah mulai, sudah kita buka ya Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan Sedan, ya Sedan dan Sei mendaftar di Sepakat. Tadinya hanya diikuti oleh para pria Katolik. Sekarang kita buka juga, ya kita buka juga Sepakat untuk perempuan Katolik. Jadi Bapak Ibu silakan yang sudah selesai sekolah dari Nazaret maupun saya melanjutkan S3-nya di sini. Banyak nanti yang bisa kita gali tentang Santo Yusuf melalui sekolah-sekolah yang kita tawarkan. Semuanya gratis, semuanya online. Ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum nanti kita masuk ke penutup, mungkin ada tambahan dari Pak Andi. Pak Andi, apakah ada tambahan, Pak Andi? Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Ya, terima kasih Pastor Friday yang sudah hadir malam hari ini. Ya, perjumpaan perdana di diskusi Rabu pertama Santo Yusuf, Derap Santo Yusuf. Jadi kegiatan ini sudah kami adakan sejak Maret 2021, Pastor. Setiap bulan kami berderap. Jadi Pak Heri yang menggawangi ini, jadi yang rutin memimpin kegiatan ini adalah Pak Heri. Dan terima kasih karena kita bisa mengadakan secara rutin setiap bulan. Di Rabu pertama, maka dinamakan diskusi Rabu pertama Santo Yusuf. Ya, jadi ini serentak juga, mungkin di beberapa paroki atau juga komunitas hari ini menggelar kegiatan serupa, Pastor. Nah, tentunya ibadat, rosari bersama, kegiatan bersama, dan mungkin seluruh dunia, Pastor. Wah, luar biasa. Kegiatan tradisi gereja Katolik. Jadi dulu sudah ada, akhirnya dimunculkan kembali, khususnya sejak tahun Santo Yusuf. Baik, saya mau menambahkan saja Pak Heri, tadi untuk Sepakat sekolah pria Katolik dan sekolah perempuan Katolik itu akan dimulai 1 November. Ya, tadi 1 November kita akan memulai sekolahnya. Jadi nanti menjelang 1 November akan ada briefing, ya. Dan setelah itu nanti kita akan memulai dengan sekolahnya. Jadi sudah ada beberapa puluh orang yang mendaftar, ya, yang di Sepakat pria maupun Sepakat perempuan. Jadi Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah mengikuti Sedan dan Sei, juga para suster atau pastor yang sudah ikut Sedan dan Sei, bergabung juga mengikuti sekolah pria Katolik, sekolah perempuan Katolik. Kemudian saya juga menambahkan tadi ya, terkait dengan kegiatan kita, adalah Sarasehan Laudato Si. Ya, ini adalah sebuah kegiatan di mana kita mau mengajak Anda untuk mencintai bumi. Hari ini adalah hari pesta perayaan Fransiskus Assisi. Tadi ada gambar, ya, foto Fransiskus Assisi, yang dikenal sebagai Santo Pelindung lingkungan hidup ya Katolik. Jadi hari ini perayaannya, maka itu di beberapa tempat ada pemberkatan bulan atau pemberkatan tanaman hari ini, 4 Oktober. Nah, nanti dari komunitas pria Katolik juga mengajak Anda untuk hadir dalam serasehannya, dan kami akan mengajak Anda perkenalkan dengan doa Rosario Laudato Si. Ya, mungkin kalau yang minggu lalu kita sudah belajar Rosario Santo Yusuf. Jadi minggu ini akan belajar Rosario Laudato Si. Minggu depannya lagi kita akan kenalkan Rosario yang lain lagi. Selama bulan Oktober ini, komunitas pria Katolik akan memperkenalkan beragam doa Rosario. Anda semakin kaya dan nanti bisa terapkan di dalam kegiatan-kegiatan baik di paroki, di lingkungan, di wilayahnya, atau di komunitas. Ya, jadi nanti akan hadir Pak Iwan Purnama. Dia adalah
penggerak lingkungan hidup juga dan sekaligus ketua SKP, ya, Keadilan dan Perdamaian yang menangani lingkungan hidup Paroki Kosambi. Ya, kita melihat katanya di paroki sana sudah banyak kegiatan lingkungan hidupnya dan hidup. Jadi kita juga akan belajar bersama. Siapa tahu Anda juga nanti bisa belajar lingkungan hidup dan menerapkan di komunitas Anda di lingkungan di paroki. Akan menarik nanti program-program lingkungan hidup apa yang terkait dengan Laudato Si. Laudato Si adalah ensiklik ya yang diberikan Paus Fransiskus terkait bagaimana kita diajak untuk semakin mencintai bumi. Laudato Si. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Pak Heri, terima kasih. Ya, secara setia menghadirkan kegiatan difusi Rabu pertama Santo Yusuf ini dari awal sampai. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bapak Ibu Ya, sekalian. makasih Pak Andi. Ya, informasi yang disampaikan Pak Andi lebih memperjelas tadi ya dari pengumuman yang sudah saya sampaikan. Semoga kita semakin jelas pula bahwa apa yang akan komunitas kami yang akan selenggarakan ini mudah-mudahan bisa lebih memperkaya iman kita masing-masing, kita semakin bisa bertumbuh, kita sama-sama bertumbuh dan berbuah melalui komunitas pria Katolik. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup acara kita malam ini dengan lagu penutup. Panggilan Tuhan tak mudah, sering hati ingin menghindar. Namun suaranya begitu kuat, Engkau memberi teladan, menerima panggilannya dalam ragam kesulitan. Kau jalani panggilan Tuhan, kau lalui dengan penuh iman. Tuhan takkan meninggalkan putranya yang percaya. Santo
Bapak Ibu, acara sudah selesai. Sekali lagi kami dari Komunitas Pria Katolik Santa Helena mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Suster, Romo, hadir kembali bulan depan, di bulan November, di Rabu pertama. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas Malam semuanya, kehadirannya. Pak Sampai Heri. ketemu Terima kasih Pak bulan Andi, depan Pak di acara yang sama. Terima kasih. Selamat Terima kasih malam. semuanya. Malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Malam. Pak Yulianto, Malam terima kasih semuanya. Pak. Dadah. Selamat malam. Terima kasih. Terima Pak kasih Yosef, juga Pak untuk Lukas. berdoanya. Saya telah masuk. Kasih suara sama Tuhanmu. Ya, oke, malam. Ya, terima kasih semuanya. Makasih Pak Heri. Ya, sama-sama. Kita tunggu bulan depan ya, Bapak Ibu ya, hadir kembali bersama kami di acara berat. Milik saya tutup ya, Bapak Ibu. Oke. Ya.